Jering menyebut unggahan kliennya di media sosial merupakan kritikan. Jering mengaku tidak ada niat untuk melakukan pencemaran nama baik seperti yang dituduhkan ID. Unggahan berawal dari pemberitaan tentang syarat untuk mendapat layanan rumah sakit yang mewajibkan melakukan rapid test. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel Nawawi Kembut, orangnya kalem dan lembut. Seperti biasa, di sini saya akan memberikan sebuah video dan juga hal-hal yang menarik, aktual dan tentunya kontroversial. Namun sebelum itu, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari setiap video-video yang akan saya upload. Ya, lagi-lagi seorang musisi telah dipolisikan gara-gara masalah COVID-19. Kalau kemarin yang telah dipermasalahkan adalah sosok Anji akibat postingannya di YouTube bersama seorang yang dianggap profesor yang bernama Haji Pranoto karena telah menemukan herbal untuk COVID-19. Dan kali ini datang lagi seorang drummer SID yang terkenal dengan sebutannya Jering juga dipolisikan. Kabarnya Jering telah menyindir ID atau Ikatan Dokter Indonesia dalam akun sosial medianya, sehingga Ikatan Dokter Indonesia Bali melaporkan kepada Polda Bali sendiri karena dianggap melanggar Undang-Undang ITE. Dalam postingan tersebut, Jerry sempat menyinggung ID sebagai kacungnya WHO dan juga Jering sempat mengancam supaya ID agar dibubarkan saja. Sehingga hal tersebut membuat organisasi dokter Indonesia ini harus melaporkan Jerry ke kantor polisi karena dianggap hal tersebut mencemarkan nama baik. Pada dasarnya Jering melakukan hal tersebut sebab dirinya sempat kesal dengan sistem penanganan COVID-19 dan dianggap merugikan khususnya ibu-ibu hamil dan juga keselamatan bayi yang memang harus mengikuti prosedural rapid test yang hal tersebut juga merepotkan sekali. Dan ketika Jering ditangkap, dia berpesan tidak masalah di penjara asalkan banyak ibu-ibu hamil yang diselamatkan dan juga tidak lagi dilakukan hal yang dirasa sangat merepotkan sehingga keselamatan bayi tersebut dapat terancam. Seperti apa sih videonya? Simak bagaimana berikut. Pesan saya kepada semua media adalah semoga tidak ada lagi ibu-ibu yang bersalin, yang melahirkan sampai kehilangan bayinya atau calon anaknya hanya gara-gara prosedur rapid test. Karena hal itulah yang membuat saya sampai protes kepada ID kemarin. Dan ya, saya sekarang di sel tidak apa-apa. Yang penting tidak ada lagi ibu-ibu yang harus kehilangan bayinya. Ya, apa yang dilakukan oleh ID ini sendiri lucu ya, karena undang-undang tersebut juga tidak begitu relevan dengan kondisi dan juga situasi yang telah dilaporkan. Karena apa yang dilakukan oleh Jering ini sendiri sebagai bentuk kritikan terhadap lembaga, bukan secara personal. Dan hal tersebut mendapatkan kecaman dari berbagai macam praktisi media sosial. Salah satu yang paling lantang adalah Ade Armando dalam channelnya Cokro TV. Sebab kejadian yang ditimpa oleh Jering ini sendiri tentunya akan berdampak buruk bagi demokrasi kita, karena pada dasarnya demokrasi itu dilakukan melalui sebuah perdebatan. Seharusnya ID melakukan sebuah mediasi atau melakukan ruang publik atau diskusi bersama Jering ini sendiri agar nantinya masyarakat yang menilai siapa yang benar dan siapa yang salah. Karena kita tahu sendiri konsumsi bacaan buku yang dimiliki oleh Jering ini sendiri sangat luar biasa dan cukup kritis. Tentunya terkenal dengan golongan-golongan kiri. Sebab sejak awal pandemi COVID-19,
Jering ini sendiri sudah mengancam bahwa adanya virus tersebut merupakan sebuah bentuk konspirasi yang dilakukan oleh elit global untuk kepentingan pribadi. Sehingga Jering beranggapan apa yang dilakukan oleh WHO sebagai bentuk penjajahan atau hanya sekedar menakut-nakuti. Tapi entahlah apa daya, kita sebagai warga Indonesia ya hanya bisa berbicara, tidak memiliki kebijakan apapun. Namun hal tersebut tentu sebagai pelajaran bagi kita. Bisa saja apa yang menimpa Jering ini sendiri nantinya akan menimpa lagi bagi kita. Karena saat ini Undang-Undang ITE dan juga pencemaran nama baik selalu dijadikan tameng untuk menyalahkan orang. Khususnya ketika kritik yang kita lakukan ini menyinggung lembaga atau aparatur pemerintahan yang memang sedang berkuasa. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara, khususnya kaum intelektual, harus memahami makna demokrasi ini sendiri. Demokrasi ini dibentuk atas sebuah logika yang tinggi dan juga pemahaman yang begitu mendalam, sehingga ketika pejabat publik dan juga aparatur negara yang sangat penting seperti halnya ID harus bisa memahami hal tersebut dan juga harus siap dengan resiko yang akan terjadi. Karena dimanapun itu berada, yang namanya pejabat publik harus besar hati dan juga besar pikirannya terhadap sebuah kritikan. Karena percuma ketika kita menjadi seorang pejabat publik, hati kita hanya selebar lapangan, maka itu akan membuat kita yang menjadi panutan masyarakat ini terkesan baper, sehingga melakukan sebuah pelaporan terhadap aparatur negara. Belum lagi juga masalah pemerintahan yang lain, ini belum selesai masalah ini. Masalah pandemi COVID-19 kok sudah lagi-lagi saling melapor. Kita harus bisa mendewasakan diri dalam sistem pemerintahan demokrasi, sehingga kedewasaan kita harus selalu ditingkatkan dan juga kesabaran kita jika menjadi seorang pejabat publik itu harus semakin banyak, karena memang kecaman dan juga kritikan pasti akan menimpa kita. Kalau seorang pejabat publik tidak mau dikritik, maka sudahlah, turun saja dan bubar saja, karena percuma kalau tidak mau mendengar keluh kesah dari orang cilik seperti kita dan juga mungkin orang yang tidak tahu apa-apa. Kasih tahulah dengan cara yang baik, bukan dengan cara saling melapor seperti itu. Dan apa yang dilakukan oleh Jering ini sendiri rupanya dapat memberikan sebuah gambaran bagi kita bahwasannya sekelas ID sebagai organisasi profesi kedokteran yang tentunya orangnya adalah pinter-pinter, ternyata juga baperan atau mudah terbawa sebuah perasaan terhadap omongan-omongan yang mungkin tidak memiliki sebuah dasar. Tetapi sebagai lembaga yang cukup dianut oleh masyarakat dan cukup terpercaya, seharusnya mampu memberikan contoh bagaimana memberikan sebuah nasihat atau bagaimana memberikan sebuah argumen yang bisa diterima oleh masyarakat awam dengan sangat renyah, sehingga kita tidak serta-merta untuk menyampaikan kritik. Jika kita memang tidak tahu, silahkan diberitahu dengan cara yang baik, mungkin dengan sebuah dialog publik atau mungkin melalui sebuah forum-forum online, mungkin karena ini social distancing, sehingga masyarakat itu tahu bagaimana bahayanya COVID-19. Oke lah, kita boleh saja tidak setuju dengan pendapatnya Jering, tetapi ketika Jering berpendapat dibungkam dan dilaporkan ini sendiri, maka kita sebagai mahasiswa atau para kaum terpelajar pasti akan tidak terima, karena kebebasan berpendapat yang tentunya sudah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen harus tetap dijaga, sehingga hal tersebut tidak menimbulkan sebuah konflik yang akan berkepanjangan dan tentunya tidak memalukan sebuah organisasi publik yang
menjadi panutan masyarakat, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut akan semakin meningkat. Tapi dengan adanya fenomena ini, tentunya publik akan menilai bahwa adanya COVID-19 ini seakan-akan memang benar hanya permainan belaka, dan ID yang dianggap jering sebagai kacungnya WHO juga akan semakin dinilai benar. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bertindak selama menjadi figur masyarakat yang harus menjaga kewibawaan. Oleh karena itu, saya harap kedepannya bagi pejabat publik atau para aparatur negara yang memang dipercaya masyarakat juga cukup berhati-hati dan dengarkanlah semua keluh kesah dari masyarakat yang memang awam ini dengan cara yang baik, dan sampaikanlah sebuah penjelasan dan juga klarifikasi yang mudah diterima oleh masyarakat dengan sangat renyah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan bagi jaring tetap semangat. Mudah-mudahan kasusmu ini dapat selesai, karena Indonesia jadilah legenda, kita semua kan percaya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembut.